Kita memasuki poin yang ke-14. Judulnya di sini adalah Sifatu al-julusi baina as-sajdataini. Sifat julus. Julus artinya duduk. Sifat duduk baina, di antara as-sajdataini, dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujudnya itu rukun. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Tapi bagaimana tata cara duduknya sunnah. Itu harus dibedakan. Duduk di antara dua sujud itu adalah rukun salat. Tetapi bagaimana kita duduk di antara dua sujud itu hukumnya cara duduknya itu sunnah. Adapun duduknya itu sendiri rukun, tapi bentuk atau sifat duduknya adalah sunnah. Di sini penulis yang mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah berkata, As-sunnatu fil julusi baina sajdataini an yajlisa muftarishan. Yang disunnahkan ketika duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash. Jadi duduk di antara dua sujud, duduknya adalah iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki sebelah kiri dengan posisi telapak kaki sebelah kanan ditegakkan menghadap kiblat. Jadi kita duduk di atas kaki sebelah kiri, di atas apa namanya? Telapaknya. Ya, atau di atas tumitnya boleh. Kemudian kaki kita sebelah kanan itu ditegakkan. Ya, yunsop itu ditegakkan dan disunnahkan posisi jari jemari sebelah kanan menghadap kiblat. Itu yang kita sebut dengan duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash. Yaitu melipat kaki sebelah kiri, ya, kemudian mendudukinya atau duduk di atasnya dan menegakkan nasoba yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki sebelah kanan. Jailan atrafa asabiha ilal kiblah, dan jari jemari kaki sebelah kanan diarahkan ke arah seperti yang kita sampaikan barusan. Diriwayatkan dari ibunda kita semua yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan iftirash. Iftirash itu dari kata yafrush. Apa itu yafrush? Membentangkan. Ini namanya apa ini? Yufrosh. Yufrosh itu dibentangkan. Jadi kaki kita sebelah kiri seperti jadi karpet. Ibaratnya seperti apa? Karpet. Jadi sajadah. Karena mohon maaf, dubur kita akan menduduki apa? Kaki sebelah. Jadi seolah-olah dia seperti apa? Farash, yaitu seperti karpet atau seperti permadani yang diduduki. Karena posisi kaki kiri seperti permadani atau sajadah, maka duduk seperti ini disebut duduk iftirash. Ya, duduk iftirash. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Beliau berkata, di antara sunnah salat adalah menegakkan kaki sebelah kanan, menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, dan duduk di atas kaki sebelah kiri. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini menegaskan, ya,
Disunnahkannya duduk apa? Iftirash. Boleh kita katakan begini, para hadirin, semua duduk dalam sholat itu iftirash kecuali tahiyat akhir. Boleh. Kalau di mazhab Imam Syafi'i boleh dikatakan begitu. Semua duduk di dalam sholat adalah iftirash kecuali tahiyat akhir. Itu duduknya tawarruk. Duduknya apa? Tawarruk. Lalu dikatakan, telah berkata Nafi, dahulu Ibnu Umar, apabila beliau salat, istaqbalal qiblata, beliau menghadap kiblat, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, hatta bina'laihi, sampai kedua sendalnya dihadapkan ke arah kiblat. Apa maksudnya? Sendal diarahkan ke kiblat. Dalam ajaran Islam diperbolehkan salat menggunakan sendal, sebagaimana diperbolehkan salat menggunakan sepatu. Boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal. Tentunya ya zaman sekarang kita harus bisa apa? Menyesuaikan. Jangan mentang-mentang sunnah kita apa? Pakai. Nah, itu karena kondisinya pun apa? Berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Tapi kalau memang kondisinya memungkinkan, musolanya ada halaman yang luas, misalnya seperti El Sipa kan luas tuh halamannya. Orang mau sholat di situ misalnya, kalau mau dia pakai sendal, nggak ada masalah. Saya masih ingat sekali di tempat dulu saya sekolah ketika di Yaman, itu masjidnya besar seperti El Sipa, besar, lebih besar dari El Sipa. Nah itu halaman depannya, halaman masjidnya itu dibedakan dengan parkiran. Jadi halaman dengan parkiran itu dibedakan. Nah halaman itu dibuat ubinnya dari apa namanya? Dari batu alam yang berwarna gelap. Kan ada tuh batu alam yang halus yang berwarna gelap, itu dipakai seperti itu. Jadi orang-orang yang sholat dalam kondisi tidak mau melepas sepatu, atau yang paham hukum dia sholat pakai sendal, itu melakukannya di luar masjid. Kalau parkiran lain lagi, itu tanah. Itu tanah. Tapi kalau yang halaman masjid, itu sudah ubin. Terbuat dari apa tadi? Batu alam. Kalau di Arab kan rumahnya batu semua ya. Pernah Bapak lihat orang Arab bangun rumah? Ada yang sudah pernah belum? Lihat? Belum ya? Itu benar-benar batu dipotong-potong, Pak. Batu dipotong-potong, kemudian di dalamnya ada tembok, apa namanya, bata, tapi bata Arab itu kan keras. Itu disusun dulu bata, luarnya dilapisin lagi pakai apa? Batu-batu alam. Saya pikir itu cuma ada di Arab. Saya pergi ke tukang batu alam, pengen lihat, ya ternyata ada. Ada juga di Indonesia. Cuman memang harganya apa? Sangat mahal ya, sangat mahal. Lalu dikatakan di sini dalam hadis Abi Humaid, di dalam sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau melipat kaki sebelah kiri dan duduk di atasnya hatta raja'a summa tadala, kemudian beliau i'tidal. Apa itu i'tidal? Raja'a kullu izamin maudi'ahu, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, beliau tidak sujud yang kedua sebelum tulang-tulangnya itu sudah menempati posisinya. Jadi sudah kayak apa namanya? Kayak i'tidal. Beliau tegak dulu baru sujud. Begitupun dalam duduk di antara dua sujud, posisinya sempurna dulu. Artinya sempurna, posisi tulangnya sudah pada posisi semestinya. Baru beliau sujud yang kedua. Itu kebiasaan siapa? Rasulullah Muhammad SAW.
Wa qad warada aidan, dan telah ada riwayat juga istihbabul iqa'a, yang menunjukkan disunnahkannya duduk iq'a. Jadi yang pertama duduknya iftirash. Ada jenis duduk yang kedua namanya duduk iq'a. Apa itu duduk iq'a? An yufrash qadamaihi, dibentangkan kedua kakinya, wa yajlisu ala aqibaihi, kemudian duduk di atas kedua tumit. Kebayang tidak? Kaki kanan, kaki kiri dilipat, berada di belakang, sejajar mohon maaf dengan dubur, kemudian duduknya di atas tumit. Itu namanya duduk iq'a. Perlu dipraktekkan atau tidak perlu? Tidak perlu? Perlu? Perlu ya? Perlu, Masya Allah. Berarti saya harus bergerak. Soalnya kalau sudah di sini udah mager ya. Malas gerak. Bang Ais, iya. Bang Ais bisa praktek, Bang Ais. Bang Ais memang sudah dipercaya oleh jamaah Bang Ais. Gimana coba Bang Ais menerjemahkan yang saya berat sini Bang Ais. Begitu ya. Kurang tepat Bang Ais. Itu baru duduk di atas tumit ya. Kalau tadi masih duduk di atas telapak kaki. Ini ada riwayat begini juga boleh. Yang baru tahu banyak atau sedikit? Mayoritas sudah tahu atau semuanya sudah belum tahu? Sebagian sudah pernah dengar, sebagian yang lain belum pernah mendengar. Ini namanya iq'a. Jadi Pak RT boleh sekali-kali begini variasinya nih. Ada riwayat dari Nabi variasinya begini. Boleh iftirash, boleh iq'a, yaitu dibentangkan kaki jadi kaki kanan, kaki kiri jadi alas duduk, kemudian mohon maaf dubur ditempatkan di atas, bukan dubur namanya ya, daging yang iya pantat, mohon maaf, itu menduduki kedua tumit. Terima kasih Bang Ais, jazakallah khairan. Hah? Apa Pak? Capek. Tergantung kondisi badan Pak. Kalau kayak saya lumayan. Badannya berat. Tapi kalau yang badannya enteng kayak Bang Ais, nggak masalah kan Bang Ais enteng. Baik. Hah? Rajin sepedahan. Menjadi alternatif Ustaz. Iya Ustaz. Solusinya begitu Ustaz. Iya, itu variasi duduk di antara dua sujud, variasinya begitu. Tapi variasi di sini bukan berasal dari hawa nafsu kita, tapi berasal dari, ini ada bendera pasang, tapi berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut baca lagi. Berkata Abu Ubaidah, hadza qaulu ahli hadisi. Ini adalah pendapatnya para ahli hadis. Ahli hadis. Ada ahli fikih, ada ahli hadis. Kalau bapak-bapak ahli apa? Ahli fikih, ahli hisab. Jadi dalam mazhab fikih ada mazhab ahlul hadis, ada mazhab ahlul ra'yi namanya. Kalau mazhab ahlul hadis ya seperti Imam Malik, Imam Ahmad, ahlul hadis. Ada mazhab ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu yang banyak sekali menggunakan kias di dalam menyimpulkan hukum-hukum fikih. Itu biasanya mazhab Abu Hanifah.
Dan dua orang murid yang sangat terkenal, yang pertama Al-Imam Muhammad Asy-Syaibani dan yang kedua Al-Imam Abu Yusuf. Itu dua-duanya murid siapa? Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i menggabungkan antara madrasah ahlul hadis dengan madrasah ahli ra'yi. Digabungkan kedua-duanya. Logika dengan dalil, dua-duanya digabungkan oleh Imam Syafi'i. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang pertama kali mencetuskan atau menyusun buku tentang usulul fiqh. Jadi Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali menyusun buku bertemakan usulul fiqh. Ada yang tahu usulul fiqh? Sama Ustadz Ali di Ar-Rahman. Ada pengajiannya kan? Usulul fiqh. Kaedah-kaedah di dalam beristimbat hukum. Apa itu beristimbat hukum? Kita kan ada dalil. Nah, bagaimana cara menyimpulkan satu dalil sehingga sampai pada kesimpulan ini wajib, ini sunnah, ya, ini haram, ini makruh. Itu adanya di ilmu apa namanya? Usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu ibarat pabriknya, tempat produksi. Hasilnya adalah namanya fikih. Usul fiqh dasar. Ya, adapun fikih adalah apanya? Produk dari usulul fiqh. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan dari Abi Zubair bahwasanya beliau mendengar Tawus berkata, kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iq'a di atas kedua kaki. Maka Ibnu Abbas berkata, hiya as-sunnatu. Duduk yang kayak tadi itu yang dipraktekkan oleh Bang Ais. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ponakan Nabi, sepupu Nabi, dan orang yang paling paham terhadap Quran, ditanya tentang model duduk kayak tadi itu yang dipraktekkan oleh Bang Ais. Kata Ibnu Abbas, hiya minas sunnah. Duduk yang begitu termasuk sunnahnya Nabi. Oleh karenanya kita amalkan. Dan kalau kita belajar begini, kalaupun kita tidak mengamalkan, kita tidak kaget kalau melihat yang mengamalkan. Kan begitu ya. Kalaupun kita tidak mengamalkan yang begitu, misalnya karena kita biasa iftirash, saat kita sholat di satu tempat, kita melihat ada orang yang mempraktekkan hal itu, kita sudah tidak merasa apa? Aneh. Ada enggak yang merasa aneh dengan yang seperti itu? Ada. Saya bukan sekali dua kali. Saya tahiyat akhirnya salat maghrib iftiros. Umumnya kan tawarruk. Ini lebih kepada kenyamanan sebenarnya. Ini lebih kepada kenyamanan. Saya duduknya iftiros. Biasanya umumnya tahiyat akhir tawar itu dia datengin. Ustadz mohon maaf. Tadi kok saya lihat duduknya apa? Iftirash. Saya bilang, aduh gimana ngejelasinnya? Penjelasannya panjang, saya bilang. Iya, memang boleh iftirash, boleh juga apa? Tawarruk. Boleh iftirash, boleh juga apa? Tawarruk. Baik. Jelas atau tidak? Jelas ya. Berarti udah berapa cara? Dua. Satu duduk iftirash, dua iqa'a. Harus benar tuh ngucapinnya. Iqa. Kan belajar tajwid. Sebenarnya kalau tajwid khusus dalam Quran ya. Kalau di luar Quran ya nggak perlu pakai tajwid. Jadi kalau misalnya kalau dalam tajwid angta begitu ya. Tapi dalam percakapan anta. Jadi nggak perlu pakai apa? Tajwid. Iqa. Duduk namanya apa? Iqa. Lalu dikatakan, lalu kami bertanya ke Ibnu Abbas,
inna lanarahu jafa'an birrajul. Itu menurut kami cara duduknya orang yang kasar, laki-laki yang kasar. Maka Ibnu Abbas mengulangi perkataannya, hiya sunnatu nabiyyika, itu adalah sunnah nabimu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya Tawus merasa aneh, kok ada sih duduk yang begitu? Ya, apa kata Ibnu Abbas? Hiya sunnatu nabiyyika. Udah nggak usah protes. Itu sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti sahih atau dhaif ini? Sahih. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu, bahwa beliau kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, yaq'adu ala atrafi asabihi, beliau melakukan ik'a. Siapa ini? Abdullah bin Umar, ya. Beliau melakukan ik'a kalau bangkit dari sujud yang berat. Ini beliau masih menyebutkan dalil-dalil tentang duduk apa? Iq'a. Ya, duduk iq'a. Lalu beliau berkata, innahu minas sunnah, duduk yang seperti ini termasuk ke dalam sunnah. Lalu dikatakan di sini, wa ammal iqa'u, adapun iq'a dengan makna meletakkan kedua dubur, mohon maaf, meletakkan kedua, mohon maaf, pantat, meletakkan kedua pantat di lantai dan menegakkan kaki begini, mohon maaf, begini ya. Kalau kaki saya begini kan, berarti pantatnya di atas apa? Lantai. Sedangkan kaki ditegakkan. Ini iq'a yang dilarang oleh Nabi. Ini iq'a yang, maka dikatakan di sini, adapun iq'a yaitu meletakkan kedua dubur alal ardi, di atas tanah, dan menegakkan kedua betisnya, fahada makruhun, ini cara duduk yang makruh bittifaqil ulama, menurut kesepakatan para ulama. Ya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, aku dilarang oleh Nabi dari 3 hal. Aku dilarang 3 hal. Dalam sholat ada 3 hal yang dilarang. Yang pertama adalah an-nuqratin kanuqratid dik. Sujud seperti ayam mematuk makanan. Sujud atau ruku seperti apa? Ayam mematuk makanan. Artinya apa? Tidak tumakninah. Ketika ruku buru-buru, ketika sujud seperti ayam. Ayam itu kalau matok makanan gimana? Itu dilarang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqa'u ka iqa'il kalb, dan duduk iqa seperti anjing. Duduk iqa seperti anjing. Gimana duduk iqa seperti anjing? Kalau kita ikuti urutan penjelasannya, berarti seperti ini. Ini kan dijadikan dalil bahwa yang begini dilarang kan? Ya. Ada lagi yang berpendapat kaki kanan dan kaki kiri dilipat ke belakang, kemudian dubur di antara keduanya. Pernah kita contohkan kan? Kaki kanan, kaki kiri dilipat ke belakang dan dubur berada di antara keduanya. Itu pun dilarang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami dilarang melirik seperti lirikan musang. Gimana lirikan musang? Coba kita lihat di YouTube nanti ya. Lirikan musang gimana? Ada yang pernah lihat musang melirik? Hah? Harus dilihat. Kayaknya saya pernah melihat
di film dunia hewan itu, jadi musang itu melirik dengan cepat, begitu. Itu tidak boleh. Dalam salat tidak boleh melirik. Itu 3 hal yang dilarang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, wa yustahabbu, disunnahkan, lil jalisi baina sajdataini, bagi orang yang duduk di antara 2 sujud, an yada'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanannya, ala fakhidhihil yumna, di atas paha sebelah kanan, wa yadahul yusra ala fakhidhihil yusra, dan tangan sebelah kiri di atas paha. Itu sunnah. Bihaisu takunul asabi mabsutatan muwajjahatan jihatal kiblah, yaitu dalam posisi tangannya begini Pak, mabsutoh. Apa mabsutoh? Jadi bukan digenggam, tapi dibentangkan, ya, jadi kalau duduk di antara 2 sujud, posisi tangan itu mabsutoh, la makbudoh. Ada mabsutoh, ada makbudoh. Kalau makbudoh begini nih, ini namanya apa? Makbudoh. Tapi kalau mabsutoh, jadi tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dengan posisi tangan mabsutoh, terbuka, dan jari jemari ngadepnya kemana? Kiblat. Jelas? Saya rasa jelas. Mufarrijatan qalilan, dan agak sedikit dibuka, tidak rapat begini kata beliau, mufarrijatan qalilan, dibuka sedikit, muntahiyatan ila rukbataini, dan diambil posisi ujung dekat lutut. Jadi naroknya bukan di tengah paha, bukan di tengah paha, tetapi di ujung mendekati lutut. Rukbah itu apa? Lutut. Jelas Pak ya? Berarti posisi tangan kanan di atas paha sebelah kanan. Jari jemari terbuka atau tertutup? Terbuka. Ngadep kemana? Kiblat. Direnggangkan atau dirapatkan? Agak direnggangkan. Di posisinya di atas paha persis atau di ujung dekat lutut? Di ujung dekat lutut. Rinci berarti ya. Jadi para sahabat itu merekam sholatnya Nabi dengan sangat apa? Sangat detail. Luar biasa. Pak Ihsan, sikunya nyamannya aja Pak, nyamannya saja. Kalau ditekuk gimana, kalau lurus gimana? Hah? Kan lagi duduk posisinya begini Pak, ditekuk gimana? Oh lurus begini, oh apa ditekuk begini, ya nyamannya saja Pak. Hah? Tapi kayaknya mayoritasnya ditekuk ya, kecuali kalau yang agak sakit. Nahan, nyantai aja biasa. Hah? Iya. Jadi hal-hal yang tidak dijelaskan oleh agama artinya lapang. Kalau tidak dijelaskan oleh syariat berarti lapang. Lapang itu artinya bebas. Kalau nggak dijelaskan oleh agama, maka silahkan lapang. Lapang itu nyamannya aja gimana, enaknya. Jelas Pak Ihsan? Baik. Aduh. Iya. Duduk itu rukun. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduknya bagaimana itu menjadi sunnah ya. Kalau yang tadi disebutin tidak ada iqo-nya, nggak ada. Kemudian apanya tidak ada Pak? Iqa. Dia tidak melakukan iqa, dia juga tidak melakukan Iftirash. Itu hukumnya boleh, betul kan? Boleh, karena sunnah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kalau kita tidak menjalankan sunnah, apakah pahalanya kita berkurang atau? Ya kita dapat pahala dasar Pak, pahala basic. Kalau yang tidak melakukan?
tidak melakukan. Misalnya tidak duduknya tidak iqta atau tidak iktiraf itu. Iya, sah salatnya selama bentuk duduknya bukan bentuk yang dilarang. Tetapi berarti pahalanya lebih sedikit dibandingkan yang menjalani sunnah. Iya, kalau dibandingkan dengan yang melaksanakan lebih besar yang melaksanakan. Jadi diusahakan Laksanakan sunnah. Betul, betul. Dan jangan membiasakan menyelisihi Nabi. Jangan membiasakan diri menyelisihi Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti melihatku salat. Allahu a'lam.